Gibran, saya peringatkan kepada saudara bahwa ketika Anda mencerca, menghina ibadahnya umat Islam, Anda harus tahu dan Anda harus pelajari kitab Ulangan 9. Bagaimana Nabi Musa menerima perintah sujud, beribadah, prosesi ritual dalam menyembah kepada Allah, kepada Rabb, pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Juma yang memperingati Pendeta Gilbert ya, yang diduga teman-teman sekalian karena dia membandingkan antara zakat 2,5% dan 10% dalam agama Kristen ya, begitu ya. Sehingga mereka menganggap ini sebuah penistaan. Tetapi kalau kemarin kita mendengarkan misalnya Abu Janda ya atau Permadi Arya justru tidak tersinggung. Kemudian juga di Adi Armando juga tidak tersinggung ya, padahal mereka adalah Islam. Dan mereka paham teman-teman sekalian bahwa itu bukan sesuatu hal yang merupakan penistaan dalam agama Islam. Jangan dikit-dikit menganggap sebagai penistaan ya. Kalau si Juma ini teman-teman sekalian yang barusan kalian lihat di cuplikan, ini adalah penghujat berat ya, di mana dia menuduh ya dan memutarbalikkan ayat-ayat kitab suci. Dia suka membahas Alkitab. Nanti teman-teman bisa cek lah ya di TikTok ya, karena juga kita biasa diskusi dengan beliau. Nah, teman-teman sekalian terkait dengan Pendeta Gilbert, ya walaupun sebenarnya juga saya kurang setuju tentang persamaan yang dibangunnya untuk menjelaskan tentang 1/10 ini ya. Ya, karena bagi saya sendiri juga itu bukan suatu hal yang harus dipaksakan kepada jemaat. Karena itu terkait dalam hukum seremonial Yahudi ya. Ya, jadi buat saya dalam jemaat Kristus di Perjanjian Baru itu menurut kerelaan hati ya, bukan secara terpaksa untuk memberikan persembahan mereka kepada Tuhan ya. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan melihat ya, karena si Juma ini mencoba mengkorelasikan sholat dan mengambil bagaimana Musa kemudian itu sujud menghadap Tuhan ya, dan dikatakan bahwa seakan Musa ini seorang muslim seperti yang dituduhkan selama ini ya, dan juga mereka katakan bahwa ini si Musa adalah pasti ya beragama Islam ya, begitu. Sehingga hal ini teman-teman sekalian perlu kita counter ya. Nah, sebelumnya mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma berikut ini. Hanya untuk menerima perintah salat. Tuhan yang Anda sembah, Yesus di dalam Matius 26 nomor 39. Salat, sujud dia dalam beribadah, dan Yesus tidak pernah memperhatikan nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak seperti yang Anda perhatikan dengan jemaat Anda. Kita bisa adu dalil. Dan satu hal lagi, terkait dengan perburuhan yang Anda minta, yang Anda programkan di jemaat Anda. Ingat, saya hanya mendapatkan satu data di dalam Bible untuk Kristen. Di dalam kitab saudara 2 Korintus 11, bagian Paulus mengatakan, jemaat-jemaat telah kurampok dengan mereka memberikan persembahan kepada saya untuk kemudian memberikan pelayanan kepada kalian. Jadi merampok jemaat yang lain untuk melakukan pelayanan di tempat lain. Ingat dalilnya. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama kali kita akan tanggapi dari Ustadz Juma ya, karena kita akan langsung saja. Yang pertama ketika dia mengatakan teman-teman sekalian bahwa dalam Ulangan 9:18 itu Musa ya sujud ya beribadah kepada Allah 40 hari 40 malam. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat 18 saya bacakan buat kita, dikatakan, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hati. Ya, jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa
memahami bahwa ada kata sujud di sini, tetapi tidaklah seperti sholat yang dilakukan oleh orang-orang Islam saat ini. Dan kalaupun ada itu, ya itu terbukti bahwa sholat itu bukanlah mula-mula dilakukan oleh orang-orang Islam. Tetapi itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yudaisme. Ya, yaitu yang percaya kepada ajaran Musa. Ya, artinya mereka sudah lebih dahulu. Jadi makanya teman-teman sekalian jangan suka mengklaim bahwa ketika ada orang Kristen, misalnya Kristen Ortodoks, ketika mereka berdoa lalu sujud gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ya ini tidak semuanya ketika orang sujud itu merujuk kepada Islam ya. Karena seperti Buddha gitu ya, Hindu kadang-kadang ya. Ada juga yang sujud, bahkan orang yang tidak tidak beragama Islam seperti orang Kristen ya juga sujud gitu. Ketika berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mengerti sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Juma ini, bahwa seakan mengarahkan pikiran kita bahwa ya Musa ini adalah seorang Muslim seperti yang diklaim selama ini, bahkan Musa ini mungkin seorang Islam ya begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Ya, apa yang dilakukan oleh Musa di sini itu tidak ada kaitannya begitu ya. Nah, kalau tadi dia mengkorelasikan tentang pendeta Gilbert yang kemudian dianggap sebagai menghina, ya saya rasa ini harus diuji lagi. Apakah memang Pak Gilbert ini punya niat tertentu untuk menyerang Islam atau tidak? Yang pertama, pendeta Gilbert melakukan hal itu dalam ruang tertutup. Seperti Ustaz Abdul Somad ketika menghina salib. Nah, dia tidak melakukan secara terbuka. Begitu ya, tidak untuk umum. Tapi untuk dikonsumsi oleh jemaatnya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, sekali lagi, bahwa ketika Musa berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, ya, artinya tidak makan roti, dikatakan di sini ya, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Selama berapa? 40 hari 40 malam. Sama halnya ketika Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi justru di sini saya mau katakan, gugurlah klaim Ustadz Juma tentang Ulangan 18 ayat 18 bahwa itu adalah untuk Nabi Muhammad. Karena ternyata Yesus Kristus berpuasa 40 hari 40 malam sama seperti Musa. Jadi teman-teman sekalian, justru ini menguntungkan kita ya dengan Ustadz Juma mengutip Ulangan 9 ayat 18. Kemudian yang saya tanggapi yang kedua teman-teman sekalian, mengenai Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen katanya, yang disembah oleh pendeta Gilbert, itu sujud ya, itu sholat katanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Matius 26 ayat 39 memang dikatakan di sana ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu dia memang sujud. Dikatakan di sini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Nah teman-teman sekalian, ini bukan barang baru. Ini sudah sering sekali diikuti oleh teman-teman kita Islam yang mereka kemudian mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah seorang Muslim, dia adalah Islam begitu ya. Karena apa? Karena Yesus sujud, dia sholat begitu ya. Rata-rata si para mu'alaf ya suka menggunakan ayat ini. Tetapi teman-teman sekalian, sekali lagi di sini tidak ada hubungannya dengan ibadah Muslim. Tidak ada hubungannya dengan sholatnya Muslim. Karena Yesus tidak pernah sholat, Yesus juga tidak pernah melakukan gerakan sholat 5 kali sehari. Gitu ya. Dan kita tahu sendiri, Muslim dan agama Islam ini munculnya di akhir abad ke-6. Nah jadi teman-teman sekalian ya, sebelum itu ya tidak ada Islam. Begitu. Jadi gugurlah bahwa Yesus Kristus ini seorang Muslim atau seorang Islam. Ya, itu sama sekali tidak mendasar ya. Nah, ketika Yesus sujud, ini tidak sedang melakukan gerakan sholat, tetapi dia sujud karena apa? Karena memang itulah cara doanya orang-orang Yahudi. Dan sampai hari ini orang-orang Kristen Ortodoks pun itu juga melakukan hal seperti itu. Saya rasa bahwa hal ini sah-sah saja ketika orang Kristen mempraktikkan itu. Bahkan pendeta Gilbert misalnya mempraktikkan hal itu. Karena Kristen Ortodoks saja juga melakukan hal yang sama. Oke, yang berikut teman-teman sekalian. Tentang katanya, Tuhan yang kamu sembah itu tidak menyanyi-nyanyi. Tidak pernah mengajarkan seperti diajarkan oleh Gilbert. Siapa bilang? Teman-teman, saya akan tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Matius 26 ayat 30. Firman Tuhan katakan begini.
sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Yesus Kristus menyanyikan puji-pujian bersama dengan murid-muridnya. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya itu, ya, itu penetapan perjamuan malam. Ya, jadi ketika mereka berkumpul bersama dengan murid-muridnya, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan secara ibadahnya orang-orang Yahudi. Jadi jelas teman-teman sekalian, karena memang kita melihat dalam perjanjian lama, ya, misalnya kita lihat dalam kitab Jabur atau kitab Mazmur 150 misalnya 1 sampai 6. Di sana kita tahu, haleluya, pujilah Dia dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian, ya. Itu sudah diajarkan di dalam Alkitab. Dan Yesus juga menyanyikan puji-pujian ini bersama dengan murid-muridnya. Jadi teman-teman sekalian, orang Kristen juga melakukan, karena demikianlah kita memuji dan menyembah Allah. Karena Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Ya, jadi sudah terjawab teman-teman sekalian ya. Jadi Musa tidak sedang mempraktekkan sholat. Yesus Kristus tidak sedang mempraktekkan sholat. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dikomentari oleh Ustadz Juma, saya pikir Ustadz Juma harus melihat balok di matanya Ustadz Juma dulu, baru lihat selumbar di matanya Pendeta Gilbert, begitu ya, atau orang-orang Kristen. Ya, Anda bersikap diri Anda dulu bahwa Anda tidak pernah membahas Kristen, Anda tidak pernah menjelekkan kekristenan, dan Anda tidak lompat pagar daripada ajaran Islam itu sendiri dengan mengganggu agama Kristen. Maka tentu apa yang Anda omong, ya mungkin Pendeta Gilbert bisa terima hal itu, ya. Jadi sekian teman-teman sekalian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.